Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Karen Mulyono, mahasiswa Universitas Bina Ihsan dari Prodi Informatika semester 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prediksi gagal jantung. Penyakit kardiovaskular atau CVD adalah penyakit kematian nomor 1 secara global, mengambil sekitar 17,9 juta nyawa setiap tahunnya, yang menyumbang 31% dari semua kematian di seluruh dunia. Gagal jantung ini adalah peristiwa umum yang disebabkan oleh kardiovaskular. Nah, dari kumpulan data yang akan kita bahas di sini berisi 12 fitur yang dapat digunakan untuk memprediksi kematian akibat gagal jantung. Sebagian besar penyakit kardiovaskular dapat dicegah dengan mengatasi faktor risiko perilaku seperti penggunaan tembakau, pola makan yang tidak sehat dan obesitas, kurangnya aktivitas fisik, serta penggunaan alkohol yang berbahaya dengan strategi yang bersifat populasi. Orang dengan penyakit kardiovaskular ini berisiko tinggi kardiovaskular membutuhkan deteksi dan manajemen dini di mana model pembelajaran mesin dapat sangat membantu. Jadi di sini kita akan menggunakan model machine learning untuk mendeteksi apakah seseorang itu menderita gagal jantung atau tidak. Nah, jadi langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam machine learning ini yaitu yang pertama, importing libraries, yang kedua, loading data, yang ketiga, data analisis, yang keempat, data pre-processing, yang kelima yaitu modelnya. Di sini saya menggunakan dua model yaitu SVM dan ANN. Nah, jadi yang pertama kita importing libraries. Jadi kode ini mempersiapkan untuk melakukan analisis data dan membangun model machine learning, baik menggunakan algoritma tradisional seperti SVM maupun model neural network dengan keras. Jadi di sini kita bisa mengimport library untuk memproses data, membangun model dan mengevaluasi kinerja model tersebut. Yang kedua yaitu loading data. Kode ini digunakan untuk membuat dataset. Nah, di sini kita menggunakan dataset tentang data klinis gagal jantung dari PCSV, dan di sini kita menampilkan 5 garis pertama dari dataset tersebut. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Untuk age itu adalah usia pasien, anemia yaitu tingkat hemoglobin pasien, creatinine phosphokinase yaitu tingkat enzim GPK dalam darah. Selanjutnya diabetes, yaitu jika pasien ini menderita diabetes. Yang selanjutnya adalah ejection fraction, yaitu persentase darah yang keluar dari jantung pada setiap kontraksi. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu high blood pressure, yaitu jika pasien menderita hipertensi. Yang selanjutnya platelets, yaitu jumlah trombosit darah. Yang selanjutnya serum creatinine, yaitu kadar creatinine serum dalam darah. Yang selanjutnya serum sodium, yaitu tingkat natrium serum dalam darah. Yang selanjutnya seks, yaitu jenis kelamin pasien. Yang selanjutnya smoking, yaitu jika pasien merokok atau tidak. Time, yaitu periode tindak lanjut. Yang terakhir death event, jika pasien meninggal dunia selama masa tindak lanjut. Yang selanjutnya adalah data death info. Nah, jadi ini adalah metode yang sangat berguna untuk mendapatkan gambaran umum tentang dataset yang kita punya. Nah, jadi di sini ada 299 nilai yang nol di semua attribut sehingga tidak ada nilai yang hilang. Sedangkan nilainya tipe data juga port 64 atau INT 64. Nah, yang selanjutnya kode ini digunakan untuk membuat grafik batang yang menunjukkan tiga kejadian dari correlated event dalam dataset data DF. Nah, jadi di sini label targetnya adalah 203 versus 96 sehingga ada tidak keseimbangan dalam data. Yang selanjutnya adalah data describe A. Jadi di sini digunakan untuk menghasilkan ringkasan statistik dari kolom-kolom numerik dalam data frame, dan kemudian mentransfer hasilnya untuk membuatnya lebih mudah dibaca. Jadi di sini fitur creatinine phosphokinase dan serum creatinine di sini sangat mirip. Sedangkan semua fitur lainnya hampir menunjukkan distribusi normal karena mean sama dengan mediannya masing-masing. Selanjutnya, kode ini digunakan untuk menghitung dan memvisualisasikan metrik korelasi dari kolom-kolom numerik dalam data frame menggunakan heatmap. Nah, jadi di sini waktu ini merupakan fitur yang paling penting karena sangat penting untuk mendapatkan diagnosis dini terhadap masalahnya. Selanjutnya, serum creatinine. Di sini ada fitur penting berikutnya karena banyaknya serum memudahkan jantung berfungsi. Nah, selanjutnya, ejection fraction juga memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel target.
Setelah itu dapat dilihat dari pola hubungan terbalik bahwa fungsi jantung menurun seiring bertambahnya usia. Yang selanjutnya, kode ini digunakan untuk membuat grafik batang yang menunjukkan distribusi usia pasien dalam dataset DR, dengan memisahkan berdasarkan apakah pasien meninggal atau tidak. Grafik ini memberikan wawasan visual tentang bagaimana usia pasien berhubungan dengan hasil kematian. Yang selanjutnya, kode ini bertujuan untuk memvisualisasikan hubungan antara beberapa fitur medis dan status kematian atau death event dengan menggunakan dua jenis plot, yaitu swarm plot untuk menunjukkan distribusi data dan Box and plot untuk memberikan ringkasan statistik. Setiap fitur dalam list fitur dan akan divisualisasikan dalam plot terpisah. Yang selanjutnya, kode ini bertujuan untuk memvisualisasikan hubungan antara dua variabel, yaitu waktu dan usia, dalam konteks status kematian. Dengan menggunakan KDE ini, kita dapat melihat distribusi dari kedua variabel tersebut dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, serta perbedaan antara individu yang meninggal dan yang sehat. Jadi, dengan hari tindak lanjut yang lebih sedikit, pasien sering meninggal hanya ketika mereka datang lebih lama. Sedangkan semakin banyak hari tindak lanjut, semakin besar kemungkinan terjadinya kematian. Yang selanjutnya yaitu data pre-processing. Proses ini adalah langkah umum dalam mempersiapkan data untuk analisis atau pembelajaran mesin, di mana kita perlu memisahkan fitur dari target agar model dapat dilatih dengan benar. Yang selanjutnya, kode-kode ini yang pertama yaitu mengambil nama kolom dari data frame X. Setelah itu menginisialisasi dan menggunakan scalar untuk menstandarisasi fitur dalam X. Selanjutnya, mengkonversi data yang telah distandarisasi. Setelah itu, menghasilkan ringkasan statistik dari data frame yang telah distandarisasi untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, kode ini bertujuan untuk membuat visualisasi box and plot dari fitur-fitur yang telah distandarisasi dalam data frame Xscaler. Nah, setelah itu yang ekstrem yaitu XS. Kode ini membagi dataset yang telah distandarisasi Xscaler dan targetnya menjadi dua bagian, data pelatih dan data pengujian. Di sini menggunakan 70% data untuk pelatihan dan 30% untuk pengujian, serta menetapkan random state untuk konsistensi. Nah, yang selanjutnya itu model building. Jadi yang pertama kita menggunakan support vector machine atau SVM. Jadi yang pertama di sini menginstansiasi model SVM untuk klasifikasi. Dan selanjutnya melatih model dengan menggunakan data pelatih, extrain dan yetrain. Setelah itu menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi nilai target pada data pengujian atau X-test. Yang selanjutnya menghitung dan mengembalikan akurasi model pada data pengujian X-test dan Y-test. Nah, di sini kita sudah dapat akurasinya, yaitu 0,79%. Nah, yang selanjutnya di sini kita membuat dan menampilkan heatmap-nya. Setelah itu kita masuk ke model yang kedua, yaitu Artificial Neural Network atau ANN. Jadi pada kode yang ini untuk membangun, mengkompilasi dan melatih model sorok ANN menggunakan keras. Jadi step yang pertama yaitu early stopping, yang kedua inisialisasi model, yang ketiga menambahkan lapisan, yang keempat mengompilasi model, setelah itu melatih modelnya. Yang selanjutnya ini menghitung rata-rata akurasi validasi dari model yang telah dilatih. Setelah itu di sini untuk memvisualisasikan kehilangan atau loss-nya. Selanjutnya memvisualisasikan akurasi model jaringan saraf selama pelatihan. Setelah itu ini untuk langkah-langkah menghasilkan prediksi probabilitas dari model untuk data pengujian X-test. Selanjutnya membuat dan menampilkan heatmap dari metrik kebingungan untuk model klasifikasi. Nah, di sini kita dapat akurasinya yaitu 79%. Jadi inilah tadi tentang prediksi gagal jantung dengan menggunakan dua metode yaitu SVM dan ANN. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.